Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum menuai pro dan kontra publik. Ya, di satu sisi ada yang memuji langkah Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Namun, di sisi lain, ada pula yang justru kontra dan berniat melaporkan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Namun, terlepas dari hal tersebut, putusan Eman Sulaiman selaku Hakim Tunggal Sidang Pra-Peradilan Peggy Setiawan tentu sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka inilah 5 pertimbangan Hakim bebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka, versi Cumi Top 5. Pada sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024 lalu, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan status tersangka Peggy Setiawan atas kasus kematian Vina dan Eki tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah secara hukum yang berlaku. Dalam pertimbangan Eman Sulaiman, tidak terdapat panggilan pemeriksaan terlebih dulu terhadap calon tersangka Peggy Setiawan. Namun yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu juga. Menurut Hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12 Romawi garing 2014 tertanggal 16 Maret 2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain 2 alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu. Sebagaimana fakta di persidangan, tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Ya, itu betul. Error in persona. Makanya kita ajukan pra-peradilan. Harusnya kalau mau menjadikan seseorang tersangka atau mau melakukan penangkapan, dia itu harus memberitahukan kepada keluarga. Ini tidak ada surat pemberitahuan sama sekali. Juga, ya kalau mau jadikan orang tersangka juga harus dia ada gelar perkara sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 6. Jadi harusnya seperti itu, tapi ini kok sama sekali nggak ada. Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Tidak hanya melanggar prosedur, termohon Polda Jawa Barat juga diketahui tidak memberikan minimal 2 alat bukti yang membuktikan dasar Peggy Setiawan ditetapkan menjadi tersangka. Hal tersebut diungkapkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Insang Nasruddin dan Nicholas Kilikili. Ya, diketahui hal itu yang akhirnya membuat Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Permohonan ini sangat beralasan secara hukum untuk diterima. Karena kita sudah melihat bahwa seharusnya pihak termohon di dalam persidangan mampu membuktikan dasar dijadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Namun faktanya hanya mengajukan 1 orang ahli. Kalau yang kemudian BAP tersebut, BAP tidak dapat dimaknai sebagai alat bukti surat di dalam persidangan. Tapi makanya kami menilai sejak awal Peggy Setiawan ditetapkan tersangka cukup kurang alat buktinya. Sehingga kami meyakini bahwa Peggy Setiawan jalan satu-satunya adalah permohonan kami dikabulkan, Peggy Setiawan dibebaskan dari rumah tahanan. Kami sangat apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kami juga selain mengapresiasi, kami juga berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
sudah objektif dalam meneliti perkara Peggy Setiawan ini dengan baik. Dengan kita, masalah bukti-bukti itu tidak lengkap, baik formil maupun material. Berbanding terbalik dengan Polda Jawa Barat, pihak Peggy Setiawan justru memiliki alat bukti yang kuat serta saksi dan saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan untuk melawan termohon Polda Jawa Barat. Tak ayal, pihak Peggy Setiawan dapat memenangkan sidang pra-peradilan tersebut. Kami sudah mengungkapkan semua fakta, kami sudah mengungkapkan semua bukti, kami juga sudah mengungkapkan saksi. Kalau saksi terus terang, belum semua yang kami ungkapkan, hanya baru sebagian karena ini menyangkut hanya sekedar formil. Tentunya sebatas untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan memang benar berada di Kota Bandung, tidak lebih dari situ. Itu saja. Diskusi kami kemarin kan demikian. Seharusnya kalau memang kami ini mengajukan bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron, harusnya pihak termohon mampu men-challenge kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron, tapi buktinya itu kan tidak mampu di-challenge. Makanya berangkat dari hal tersebut kami meyakini bahwa permohonan kami dikabulkan oleh Pengadilan Kota Bandung. Iya, kita tarung. Kalau bukti surat itu ada 24 bukti surat yang akan kami ajukan, 24 bukti surat ditambah dengan 5 saksi yang akan kami ajukan nanti, termasuk 1 ahli. Menurut beberapa pihak, dinyatakan bahwa karakter Peggy Setiawan tidak sesuai dengan daftar pencarian orang yang selama ini diincar oleh kepolisian. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sempat terjadi pro dan kontra mengenai perbedaan wajah Peggy Setiawan dan Peggy Peron. Namun nyatanya, Peggy Setiawan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Saya sering disebut Peron kalau saya tidak melihat, saya dicaci maki sebelum melihat. Kalau misalkan saya melihat, saya dianggap kamu memang Peron gitu. Saya hanya bisa pasrah. Di situ saya tidak bisa tidur selama 2 malam, hampir 2 malam setelah saya jatuh. Saya tidak menjawab karena saya merasa tidak bersalah, saya diam aja. Nah, sebenarnya kalau ada daftar DPO-nya daftarnya dipegang, tinggal nyocokkan aja dengan DPO itu. Cocok nggak orang yang ditangkap ini dengan daftar, ciri-ciri yang ada di daftar. Ya kalau nggak cocok ya salah, ya jelas salah tangkap. Tadi kan dijelaskan, mengapa? Ya Peggy yang dicari kan Peggy Peron, yang ini kan bukan Peggy Peron, alamatnya juga salah dan lain-lainnya berbeda gitu kan. Jadi kalau lain orang yang dicari, lain orang yang ditangkap, ya salah kan namanya. Beberapa waktu lalu, usai Peggy Setiawan asal Cirebon ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jawa Barat, muncul sosok Peggy Setiawan asal Cianjur yang digadang-gadang lebih mirip sebagai pelaku asli dalam kasus kematian Vina dan Eki. Bahkan seorang praktisi hukum juga sempat meminta penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan asal Cianjur tersebut untuk memastikan siapa pelaku yang sebenarnya. Ya Peggy yang lain bisa, Peggy Peron, Peggy Terong atau Peggy apalah gitu yang bangsa gitu-gitulah. Tapi Peggy yang ini udah terkunci dia, bukan ini orangnya. Sudah selesai untuk dia. Kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini? Ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak moderator, klub moderator. Jadi dia anggota, dalam kata sekretaris atau apa gitu. Tapi dia memang beberapa foto-foto yang ada itu menunjukkan dia benar bahwa dia benar anggota anak motor yang namanya moderator. Ingin menambah keyakinan. Oh jangan-jangan benar, agar tidak menimbul tadi kegaduhan, terus prasangka-prasangka yang liar, ya sebaiknya ya penyidik panggil, periksa. Sebenarnya kalau menurut saya pihak penyidik udahlah panggil aja orang-orang yang diduga bisa mengarah ke pelakunya. Karena menurut saya juga pendapat-pendapat yang mengarah ke pelaku yang kita anggap yang dicari oleh kita anggap netizen. Tetapi di situ saya juga tidak melihat netizen juga terlalu liar juga, enggak.
Kecuali kalau umpamanya ada 4 DPO, ada 3 DPO. Netizen ini sembarang orang, hantam sana hantam sini, sehingga muncul umpamanya 10 orang atau 20 orang atau mungkin 50 orang. Ya mungkin penyidik juga tidak cukup beralasan untuk melayani kan. Waduh, saya bisa periksa 50 orang, ya pasti diri juga pusing juga 50 orang. Tapi saya lihat juga netizen ini cerdas juga. Jadi begitu ketika dia memiliki kecurigaan ya terhadap seseorang, dia didukung juga dengan alat buktinya. Bahkan ada chat-chatnya itu yang 10 tahun yang lalu, ada yang 9 tahun yang lalu. Artinya perkara ini kan 8 tahun kan. Nah ternyata netizen ini bisa mendapatkan chat yang 9 tahun atau 10 tahun. Dan itu memang mengarah ke beberapa orang yang walaupun namanya alias ya. Ada yang namanya Dani, Andi, ada Prayoga, siapa itu. Bahkan ada juga yang menyebutkan ada yang sudah pendidikan di Akpol dan sebagainya kan. Nah kali itu saya tidak berani komentar, kenapa? Karena namanya kemiripannya masih agak jauh, sehingga saya tidak masukkan di sini, tidak saya sampaikan. Nah kalau Peggy Setiawan ini sama persis, namanya sama persis, tempat tinggalnya di Jawa Barat. Nah terus yang lebih menguatkannya lagi, yang kalau ditanya lagi ini alat buktinya, yang ternyata hampir semua foto-foto dia itu memang menunjukkan dia anggota motor Monreker. Gimana tanggapannya kemunculan Peggy Cianjur yang klarifikasi itu Bang? Saya tidak mau komentar apapun, saya hanya berdasarkan BAP. BAP menyatakan 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik. Tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri. Ya, jadi saya juga begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024 karena bertentangan dengan BAP tahun 2016. Saya sama seperti Bang Niko, saya turut prihatin kepada pihak korban. Saya mengucapkan belasungkawa dan semoga pelaku-pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan terungkap agar supaya keadilan bisa tertegakkan. Kami turut prihatin ya atas meninggalnya Dina dan Eki, dan kami berharap supaya tim Polda Jawa Barat, walaupun bukan ranah kami, tapi itu harapan kami saja bahwa kalau bisa kasus ini bisa diungkapkan seterang-terangnya ya, dengan melakukan scientific crime investigation. Jadi jangan sampai terjadi lagi salah tangkap seperti Peggy Setiawan.